Selamat datang di channel Agus Pratondo Story. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Pernah nggak sih Anda dengerin suara AI terus langsung mikir, wah ini robot banget ya, suaranya datar, kaku, nggak ada emosinya sama sekali. Bikin bosen kan? Nah, gimana kalau saya bilang, sekarang kita bisa jadi sutradara buat suara AI itu. Kita bisa suruh dia mongong dengan penuh emosi, persis seperti yang kita mau. Kayaknya Google punya jawaban baru nih buat kita. Oke, langsung aja kita bedah tuntas. Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas habis model text-to-speech terbaru dari Google, namanya Gemini 3.1 Flash TTS. Kita lihat bareng-bareng gimana teknologi ini bisa mengubah segalanya soal suara buatan. Jadi apa sih sebenarnya Gemini 3.1 Flash TTS ini? Gampangnya gini, ini adalah model AI paling baru dari Google yang tugasnya mengubah teks jadi suara. Tapi tunggu dulu. Ini bukan suara biasa. Klaimnya suaranya itu bisa supernatural dan ekspresif. Hampir nggak bisa dibedain dari suara manusia asli. Yang bikin dia keren banget tuh, kemampuannya yang serbaguna. Suaranya nggak cuma natural, tapi juga udah dukung lebih dari 70 bahasa. Bahkan dia bisa nangani dialog yang ngobrolnya rame-rame loh. Dan tentu aja, ini kan bagian dari keluarga besar model canggihnya Google, Gemini 3.1. Nah, ini dia nih bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Rahasia di balik semua keajaiban ini namanya audio text. Percaya deh, fitur inilah yang jadi pembeda utama Gemini Flash TTS dari yang lain. Terus, audio text itu apaan sih? Gini deh, bayangin Anda itu sutradara film, dan AI ini aktornya. Nah, audio text ini tuh skrip arahan dari Anda. Cuma perintah teks sederhana yang kita selipin di tulisan buat ngatur emosi, kecepatan, sampai gaya ngomong si AI. Simple banget, tapi hasilnya luar biasa. Cara kerjanya juga gampang banget, serius. Pertama, Anda tulis aja teksnya, kayak biasa. Kedua, tinggal selipin teks atau perintahnya di bagian yang mau diatur. Udah, gitu doang. Sisanya, biarin AI yang sulap teks Anda jadi suara yang ekspresif. Biar kebayang, kita langsung coba pakai contoh ya. Misalnya ada kalimat, wow, teknologinya keren sekali. Kalau tanpa tag apa-apa, suaranya ya standar lah. Mungkin bakal datar gini. Wow, teknologinya keren sekali. Informatif, tapi ya gitu deh, kurang nendang. Oke, sekarang kita coba kasih bumbu. Kita tambahin tag gaya antusias. Dengerin deh bedanya. AI-nya bakal ngomong dengan semangat yang beda. Mungkin jadi kayak gini. Wow, teknologinya keren sekali. Nah kan, beda banget rasanya. Jadi lebih hidup. Terus, gimana kalau kita lagi butuh suasana yang serius buat presentasi misalnya? Gampang. Ganti aja tag-nya jadi gaya serius dan informatif. Hasilnya bakal lebih formal dan meyakinkan. Contohnya, wow, teknologinya keren sekali. Nah, fleksibilitas kayak gini nih yang jadi kekuatan utamanya. Oke, kita udah lihat cara kerjanya. Keren kan? Pertanyaan berikutnya, terus ini buat apa aja? Nah, mari kita intip beberapa contoh penggunaannya di dunia nyata. Ini sih, buat para kreator konten beneran jadi game changer. Bayangin deh, buat yang bikin audiobook, Anda bisa bikin narasi yang dramatis banget. Tiap adegan bisa diatur emosinya. Atau buat podcaster, bisa bikin suara AI yang ngobrolnya santai dan asik, nggak kaku sama sekali. Bahkan buat yang butuh suara formal kayak pembaca berita, bisa juga. Google juga baik banget. Udah nyiapin beberapa gaya siap pakai. Jadi kita tinggal pilih, mau gaya santai ala podcast, gaya narasi buat buku audio, atau gaya formal kayak pembawa berita. Nggak cuma itu, kita juga bisa pilih aksen loh. Mau aksen Inggris atau Amerika, tinggal pilih A aja. Tapi tentunya Google nggak sendirian di arena ini. Ada pemain-pemain lain. Jadi pertanyaannya, seberapa jago sih Gemini Flash TTS ini kalau diadu sama pesaingnya? Kalau kita lihat data dari Artificial Analysis, posisinya kuat banget. Skor Elo-nya 1211. Artinya apa? Artinya, untuk urusan kualitas dibanding harga, dia juara. Kualitasnya bisa ngalahin Eleven Labs V3 dan cuma beda tipis sama InWord 1.5 Max. Jadi intinya, Anda dapat kualitas jempolan dengan harga yang sangat bersaing. Gimana? Jadi pengen coba sendiri kan? Tenang, kabar baiknya Google ngasih beberapa cara buat kita nyobain teknologi ini. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Oke, kita intip soal biayanya. Buat yang standar, harganya $1 per sejuta token teks, dan $20 buat audionya. Ada juga mode batch yang lebih hemat lagi, dan yang paling asik, ada versi gratisnya. Tapi perlu dicatat ya, kalau pakai yang gratis, data Anda akan dipakai Google buat pengembangan produk mereka. Terus gimana cara aksesnya?
Gampang. Kalau mau coba yang gratis, langsung aja buka Google AI Studio. Buat para developer bisa lewat API Gemini. Untuk perusahaan besar ada Vertex AI. Dan nantinya, ini juga bakal ada di dalam Google Sheets buat pengguna workspace. Ada satu hal penting lagi soal transparansi. Biar teknologi ini nggak disalahgunakan, Google bakal ngasih semacam watermark atau penanda di semua audio yang dihasilkan. Jadi ini langkah bagus buat penggunaan yang bertanggung jawab. Teknologi ini jelas membuka pintu ke dunia kreativitas yang nggak terbatas. Tapi di sisi lain, ini juga ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau suatu saat nanti suara AI udah nggak bisa dibedain lagi dari suara manusia, kira-kira apa ya langkah kita selanjutnya?